Al-Fatihah. Walam surrajulil mar'ata jeung paantel kulit lalaki al mar'ata ka kulit awewe min ghairi hailin tina teu aya anu ngahalangan bainahuma antara ar-rajul wal mar'ah ghairi mahramin tur lain mahram fil asahi dina qaul anu paling soheh min nawaqidil wudu'i lamsu rajulin basyaratam ro'atin mustahatin ghairi mahramin liqaulihi ta'ala aula mastumun nisa. Di antara hal-hal yang membatalkan wudu adalah paantel bertemu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Perempuan yang sudah dianggap menumbuhkan syahwat serta bukan mahram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 6 aula mastumun nisa. Ini yang menjadi pegangan umumnya mazhab Imam Syafi'i. Dan ini yang umumnya dipakai oleh mayoritas umat Islam di tanah air di Indonesia. Wamasul farji jeung nyepeng farji. Nyepeng farji bibatnil kafi kalawan jerona telapak tangan. Ini telapak tangan nih. Ya. Kalau ini bukan telapak tangan. Punggung. Ini namanya punggung kalau telapak tangan ini. Sawa'un kana min nafsihi au min ghairihi. Min zakarin au unsa. Min soghirin au kabirin. Min hayyin au mayyitin. Kubulan kanal malmusu au duburan. Termasuk yang membatalkan wudu adalah menyentuh farji dengan bagian dalam telapak tangan. Ini saya kira hal-hal yang sudah maklum, jadi saya tidak akan banyak jelaskan. Faslun. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Walladzi ari perkara yujibu
anu ngawajibkeun naon alladzi al-ghusla kana ibak mandi. Orang Sunda untuk membedakan ibak hari-hari, mandi sehari-hari dengan mandi khusus, mandi wajib. Kalau sehari-hari disebutnya ibak ya, kalau yang khusus disebutnya adus. Padahal adus itu mandi dalam bahasa Jawa. Eta sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. Tina anu genep salah satun ari tilu eta tastariku babarengan fiha dina salasah saha ar-rijalu pirang-pirang lalaki wan nisa'u jeung pirang-pirang awewe. Dari 6 hal yang mewajibkan mandi, 3 diantaranya laki-laki dan perempuan sama. Wahia ari salasah eta iltiqaul khitana ini kapanggihna 2 khitan. Ini istilah untuk hubungan suami istri. Wa inzalul mani jeung kaluar mani. Wal mautu jeung maut. Hanya untuk yang terakhir ini tentu bukan dilakukan oleh orang yang bersangkutan, melainkan kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang mati. Pernah ikut mandiin orang yang meninggal? Hah? Udah pernah belum? Hah? Belum. Ya. Nanti kita praktekkan. Sekalian beli kafan ya. Buat nanti digabung prakteknya dengan praktek pengkafanan mayit atau jenazah, patungan ya, beli kafan, titipin aja ke dahlan ada ya, titipin ke dahlan ya, walaupun tidak mesti kalian nanti praktekkan pengetahuan tentang memandikan dan mengkafani jenazah untuk pekerjaan, nggak mesti ya, tapi ini penting buat pengetahuan. Penting ya. Jangan diniatin buat profesi. Ya saya tidak larang kalau nanti ada yang berprofesi sebagai pemulasara jenazah. Tapi bukan itu tujuannya. Hanya semua santri harus bisa mulasara jenazah. Mulai dari memandikan sampai menguburkan, bukan sampai mengkafani, sampai
menguburkan. Mengingat sekarang kan penguburan jenazah juga ternyata karena situasi menimbulkan hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang dulu tidak ada, ya, termasuk pemandian. Seperti orang yang sakit karena COVID, ya, kalau meninggal ini kan jenazahnya dikhawatirkan masih bisa menjadi sebab penularan penyakit. Kira-kira kalau kamu suruh mandiin, mau nggak? Jenazah COVID, mau nggak? Hah? Walaupun jenazah orang tua sendiri, hah? Itu jenazah keluarga sendiri, mau? Ya, ada yang mau, ada yang enggak. Terus lanjut yang ketiga dari salasah tashtariku fiha rijal wan nisa, yaitu al-maut. Ini bukan dilakukan oleh yang bersangkutan, melainkan oleh orang yang hidup, ya, ini kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Wasalah satu jeung ari tilu deui dari 6 eta takhtasu jadi tartangtu, eta takhtasu jadi tartangtu biha kalawan salasah saha an-nisa'u pirang-pirang awewe. Wahia ari salasah takhtas subihan nisa eta al haidu haid. Ini yang 3 khusus bagi perempuan. Wan nifasu jeung nifas. Apa itu nifas? Hah? Sesudah melahirkan, darah yang keluar, istilah sekarang tuh pasca melahirkan. Wal wiladatu jeung ngalahirkeun, ngajuru. Apa bedanya nifas dengan wiladah? Hah? Apa bedanya nifas dengan wiladah? Hah? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau nifas mandinya nanti setelah selesai. Kalau wiladah mandinya kapan? Setelah melahirkan. Langsung mandi. Hah? Dimandiin. Kamu masih ingat nggak? Ya nanti mandinya, ya
Kalau sudah apa? Fisiknya memungkinkan. Bukan berarti begitu selesai lahiran langsung harus mandi. Nanti setelah fisiknya kuat ya, melakukan mandi, baru mandinya dilakukan. Jangan nunggu kapan? Selesai nifas. Karena mandi nifas dengan mandi wilada itu hal yang beda. Summa qala wa faraidul gusli ari pirang-pirang fardu na adus, fardu na mandi, eta salah satu asya'a, tilu pirang-pirang perkara. Ini fardunya mandi nih. Hal yang harus dilakukan dalam mandi. Apa saja yang tiga itu? An-niyatu, nyata niat. Niat apa? Apa semua niatnya? Hah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Apa? Terus hafal ya. Kapan niat ini dilaksanakan? Saat pertama memulai basuhan. Baiknya basuhan itu dimulai dari mana? Dari atas ya, untuk tujuan pengiritan air. Wa izalatun najasati jeung ngaleungitkeun najasah, najis, ingkanat lamun aya naon an najasah eta ala badanihi dina badan jalma. Ini dilakukan sebelum mandi. Baiknya seperti itu. Kalau ada najis di badan, dibersihkan terlebih dahulu. Bahkan di bawahnya itu ada catatan wa'lam anna taqdima izalatin najasati syartun lisihatil gusli. Mendahulukan membersihkan najasah syarat bagi sahnya mandi. Wa isolul ma'i jeung nepikeun cai ila usuli sya'ri kana pirang-pirang pokok buuk. Pokok itu ujung, pangkal. Wal basyaroti jeung kulit. Alhasil ya,
Yajib isti'abul badani, yajib isti'abul badani bil gusli sya'ron wa basharon, sawa'un qalla aw kathura, sawa'un khaffa aw kathufa, wa sawa'un sya'rar ra'si wal badani, wa sawa'un usulahu wa mastar salamin. Alhasil seluruh tubuh, seluruh rambut, baik yang tumbuh di kepala maupun di luar kepala. Cuma kalau yang di luar kepala biasanya kita nyebutnya bukan rambut, apa? Bulu, ya. Ini rambut. Kalau ini apa? Bulu. Bahasa Arabnya semuanya sama. Sya'run, ya. Sya'rul yad. Ini semua harus terbasuh. Termasuk ini. Kalau yang piara kuku udah nggak pada miara. Bawahnya harus terbasuh. Mantak ripuh nu miara kuku mah. Mandina kudu kieu. Sebab ininya harus kena. Ya. Kalau nggak kena, ya dianggap mandinya nggak sempurna. Dikhawatirkan dianggap tidak apa? Sah. Repot kan. Kalau mandinya tidak sah, efeknya ke ibadah yang lain. Karena hadasnya tidak hilang, hadas besarnya tidak hilang. Termasuk hati-hati juga itu dengan apa? Hal-hal yang bisa menghalangi air ke kulit dan rambut. Itu yang biasa buat pewarna rambut, ya. Apa namanya? Pikok apa pilok? Pikok. Hati-hati itu. Kalau pewarnanya melekat, berarti rambutnya terlapisi, tertutup, terhalang. Kalau pewarnanya melekat. Nah, pewarna yang begitu nggak boleh, kecuali kalau nyerap. Kalau pewarnanya nyerap, boleh. Tapi kalau melekat, nggak boleh. Sama seperti kalau di kuku tuh, apa namanya? Kutek apa kitek? Yang di kuku itu, kan ada yang melekat, ada yang menyerap. Kalau yang melekat, itu kalau mau mandi harus di apa? Kerok. Karena kalau nggak dikerok, ngalangi air membasahi kuku, ya. Tahu yang melekat kan? Beda dengan yang menyerap. Yang nyerap nggak apa-apa, nggak dikerok juga nggak apa-apa, karena kalaupun dikerok memang nggak bakal hilang. Kalau yang nyerap, apa namanya kalau yang nyerap itu? Pacar, ya, hina, ya. Hena apa hina? Bukannya hena sama yang suka kayak serigala itu? Hah? Lain lagi. Ya, itu hati-hati, ya. Hati-hati. Wa sunanuhu ari pirang-pirang sunahna gusel.
Eta satu asya'a 5 pirang-pirang perkara. Atas miatunya eta maca basmalah. Wa ghuslul yadaini jeung ngombah 2 panangan. Qabla idkhalihima sata acan ngasupkeun yadain al ina akana wadah. Ini mengacu kepada cara mandi dahulu ketika masih pakai panyuk. Kalau sekarang kan mandi udah nggak pakai panyuk, pakai apa? Shower ya. Apa santri masih pakai panyuk? Masih. Oh. Uluna diganti pakai shower. Lamun mandi pakai shower, wajah kayak bisa berubah. Cenah mah leuwih kasep, lebih geulis lamun make shower. Tahu shower? Mau shower tahu? Hah? Ada santri yang nggak tahu shower. Yo naon bolong-bolong. Keluar cai. Belajar ya. Pahami hal-hal yang begitu, langer-langerakeun. Kan di WC modern itu selain pakai shower juga airnya kan bisa air panas, bisa air dingin. Hot cool. Iya kan ada tulisannya hot, ada tulisannya cool. Cool ya. Hot dan harus ngerti itu. Jangan nanti mandi melepuh. Herakeun, harus ngerti ya, bagaimana memadukan air panas dan dingin sehingga ketika air itu keluar dari shower hangat, tidak panas, tidak dingin. Bisa nggak? Harus bisa. Kayak orang ieunya. Oke. Mudah-mudahan secepatnya. Patungan saling 1 juta ge cukup. Ya. Kurang meuli. Naon tah nu pemanas di kenteng teh ngaranna. Hah? Anu geuning di Imah Batur masuk aya lurun kenteng teh nya. Loteng deh mana? Kita jeung manasan cai. Apa namanya? Oh, nyawa wacan awewe. Mandi untuk menggunakan air panas itu ya nggak usah dadak masak air. Pakainya itu apa namanya? Hah? Nyaho maneh manuk itu genya. Gagal ya. Wal wudu jeung wudu qablahu sata'acan gusel. Wudu dulu. Ya. Baru mandi.
Mengapa wudunya sebelum mandi? Karena kalau sudah mandi ya nggak usah wudu. Maksud saya boleh tidak wudu. Dengan catatan saat mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Prakteknya begini. Ya, prakteknya nih. Sebelum kalian wudu, cuci dulu tuh kubul dan dubur. Niat membersihkan hadas besar ya dari kubul dan dubur. Setelah itu wudu. Selesai wudu mandi. Nah, kubul dubur jangan disentuh lagi. Nah, selesai itu sudah. Kalau tidak wudu lagi tidak mengapa. Kita dianggap suci. Kalau mau sholat silahkan, mau baca Quran boleh tanpa harus wudu. Kenapa? Karena kita dianggap tidak punya hadas. Dengan kita menghilangkan hadas besar, hadas kecilnya ikut. Lain halnya kalau ya saat mandi kubul duburnya disentuh lagi. Ya harus apa nanti setelah mandi? Wudu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati tawaddoa wudu'ahu lis-shalah. Rawahu Syaikhan. Nah, wudu dulu juga ini diberlakukan saat kita memandikan jenazah. Saya lihat banyak yang terbalik tuh. Saat memandikan jenazah wudunya belakangan. Sehabis mandi baru wudu. Harusnya tidak demikian, sama seperti orang yang hidup. Wudu dulu baru mandi. Jenazah itu wuduin, habis diwuduin baru dimandiin, bukan dimandiin baru diwuduin. Banyak yang terbalik. Wa imrarul yadi jeung ngabulak balik panangan alal jasadi kana badan, digosok-gosok ya, supaya bersih. Apalagi kalau sekarang kan ada alat tuh ya yang buat bersihin badan ya dari kotoran, apa namanya itu? Spon, usah. Santri supaya kelihatan bersih ya. Anu tadina warna kulitna hideung hayang jadi bodas, gosok-gosok. Marobah ieu dun. Wah. Cetak anak itu. Kalau sekarang udah ada alatnya ya. Wal mualatu jeung tutuluyan.
bukan tuluy. Tutu. Kalau tuluy apa? Hah? Alhamdulillah parantos tuluy. Tadi tuluy apa? Mati. Ya. Tutuluyan terusan. Maksudnya jangan berhenti. Mandi, ngangkat dulu jemuran, nah, terusin lagi. Nah, itu berhenti ya. Kalau lagi mandi kehabisan sabun, keluar dulu dari kamar mandi, ngambil sabun di depan kamar mandi, masuk lagi, bisa nggak begitu? Hah? Ya bisa ya, kalau begitu mah. Kalau keluar ngapain ngangkat jemuran? Wa taqdimul yumna jeung miheulakeun anu katuhu alal yusra tina anu kenca. Bagian badan yang kanan didahulukan dari bagian badan yang kiri. Prakteknya kalau kepala agak susah, tapi kalau badan bisa ya. Kanan dulu, baru yang showernya ke kananin dulu, baru ke kiri. Mesin ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau mandi janabah apa harus 2 bulan? Enggak. Enggak semua daerah itu airnya berlimpah. Kalau di kita memang termasuk daerah yang airnya cukup ya. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu, China menang manggulan, iya, menang meli, susah kalau sampai harus airnya 2. Tidak mesti. Yang penting air yang 2 kulah atau kurang dari 2 kulah itu bukan air najasah, bukan air najis. Air masuk kategori tohir mutahhir. Dan yang paling aman memang seperti yang kita pakai ini. Airnya dari mana? Tower ya, turun ke bawah. Tower kan relatif lebih steril dari kotoran. Kalau kolam biasa di atasnya ada apa? Ada cak-cak ya, ngararising. Iya kan? Kamu toke. Sekali ngising 10 cak-cak dah. Iya. Jadi nggak mesti 2 kulah ya, boleh. Ada lagi? Ya. Kalau misalkan kan nggak ada air, terus wudhu gitu, nggak ada air terus kan kayak kalau mandi janabah tuh nggak ada air. Sama tayamum. Hah? Sama seperti tayamum untuk sholat. Emang belum sampai bab tayamumnya? Sudah belum? Belum? Oh, belum. Tayamum untuk menghilangkan hadas kecil dengan tayamum untuk menghilangkan hadas besar itu sama. Tayamum untuk keperluan sholat dengan tayamum untuk menghilangkan junub atau janabah sama. Memang dulu juga sahabat ada yang kepikirannya Abidin. Pernah satu waktu disaksikan sahabat tuh berguling-guling di pasir. Ditanya oleh
Rasul oleh sahabat, apa yang kamu lakukan? Saya mendapati janabah, maka saya berniat menghilangkannya dengan cara seperti itu. Dipikirnya kalau untuk sholat tayamum itu mengusap wajah dan dua telapak tangan, kalau untuk janabah seluruh apa? Badan. Tidak seperti itu. Cukup tayamum sama seperti tayamum untuk sholat ya, karena hadas kecil. Ada lagi? Ya. Nggak apa-apa. Kalau setelah wudhu mandi, saat mandi kemudian kentut ya, atau menyentuh kelamin, menyentuh dubur, nggak apa-apa. Hanya setelah nanti mandi wudhu lagi. Sunahnya dapat. Dan jangan lantaran karena kita nanti khawatir batal wudhu, kemudian wudhu tidak dilakukan. Lakukan saja wudhunya, karena wudhunya itu sunnah. Bukan wudhu itu untuk kemudian kita tidak batal lagi. Bukan itu tujuannya. Gitu ya. Ada lagi? Yang perempuan, ada yang mau nanya? Apa? Hah? Hah? Ya. Ada khilaf di antara ulama tentang rambut atau bagian tubuh yang copot hilang saat seseorang dalam kondisi junub ya, dalam kondisi janabah. Sebagian berpendapat harus disimpan dan nanti dibasuh saat mandi. Misalnya yang head rambutnya rontok, itu rambutnya dikumpulin. Nanti kalau mandi ikut disiram. Motong kuku nggak boleh. Kalau ada kuku yang terpotong, simpan, nanti saat mandi ikut dibasuh ya, ikut disiram. Sebagian lagi berpendapat tidak ya. Rambut yang rontok tanpa disengaja ketika bersisir atau ketika mandi, kan orang yang haid juga boleh mandi basah kan? Boleh nggak? Boleh. Kalau kamu haidnya seminggu, apa kamu rambutnya nggak dicuci selama seminggu itu? Hah? Kan lagi haid. Kalau lagi haid rambut nggak boleh dibasahin begitu? Iya. Boleh ya. Suami kamu nikah lagi kalau kamu begitu. Iya, lagi haid seminggu nggak apa, bau lah. Kamu lamun loba naon teh kutuan. Ya. Boleh ya, boleh. Nah, kalau ada rambut yang copot, rontok saat mandi atau bersisir, menurut sebagian ulama yang lain itu tidak usah dikumpulin, biarkan saja. Bahkan memotong kuku pun menurut sebagian ulama tidak mengapa, walaupun sedang haid, tidak usah dikumpulin. Hanya yang galib di kita adalah pendapat yang pertama. Kalau motong kuku, kukunya kumpulin, atau sebaiknya jangan motong kuku. Kalau ada rambut yang rontok, rambutnya kumpulin. Gitu ya. Tapi kalau
ada yang hilang nggak sengaja ya sudah biarkan saja, nggak usah jadi pikiran. Ada lagi? Ayo yang hubungannya khusus wanita. Harusnya nanti kalian belajar khusus kewanitaan ya. Ada kitab namanya Risalatul Mahid, risalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid. Ini penting, mengingat siklus haid juga kan wanita satu sama lain beda-beda ya. Ada yang haidnya cuma 3 hari, ada yang sampai lebih dari 1 minggu. Pagi udah bersih ya. Mandi, zuhur ada lagi. Zuhur udah bersih, mandi, asar ada lagi, dan begitu. Nah, hal-hal yang begini kan ada ilmunya ya. Nanti beli tuh kitab namanya Risalatul Mahid, khusus untuk perempuan. Yang laki-laki juga perlu paham, karena nanti kan istrinya perempuan ya kan. Istri kalian perempuan, kalian harus paham. Kalau istri kalian paham, nggak masalah. Kalau istri kalian nggak paham, berarti kan kalian yang harus ngajarin. Makanya supaya nggak ribet ngajarin, nanti cari istrinya santri lagi aja gitu. Kan udah tahu, nggak usah diajarin itu Don ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana faghfir lana ma madaya wasi'al karami wal habibul